Sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan pada pekan pertama Oktober 2022. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. KPK mengapresiasi langkah PT Bank Tabungan Negara Persero dalam mempersiapkan dan memberdayakan para pegawainya sebagai penyuluh anti korupsi. Dalam rangkaian kegiatan calon penyuluh anti korupsi di Bank BTN, KPK mengukuhkan Forum Komunikasi Ahli Pembangun Integritas atau Forkom API yang diikuti para pegawai dan Ikatan Istri Pegawai Bank BTN. KPK berharap kerjasama dapat diperluas dan dijangkau pegawai lain di lingkungan Bank BTN di seluruh Indonesia. Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, KPK melakukan penahanan terhadap HT, tersangka penyuap Hakim Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut modal dasar peta jalan KPK atau Roadmap KPK 2045 adalah sumber daya manusia yang berintegritas. Hal ini disampaikannya saat memberikan orasi ilmiah pada acara wisuda di Kampus Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN. Alex memberi pembekalan tentang pentingnya peran KPK dalam mengawal APBN menuju Indonesia Emas 2045 agar para wisudawan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai penutup orasi ilmiahnya, Alex menyampaikan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 harus diikuti dengan upaya KPK dalam menjaga kepercayaan publik, membangun kinerja yang terukur, dan fokus pada pencapaian visi 2045. KPK kembali menahan satu penyuap Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati. Tersangka terakhir yang ditahan dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung ini merupakan debitur Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana yakni IDKS. Dengan demikian, KPK telah menahan seluruh tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung tersebut. Adapun Lembaga Anti Rasuah KPK sudah menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka. KPK bekerja sama dengan NCB Interpol Indonesia mengadakan pelatihan penanganan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang lintas negara. Diikuti para penegak hukum dari berbagai lembaga di Indonesia, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kolaborasi untuk melacak dan memulihkan aset-aset hasil korupsi di luar negeri. Pelatihan bertajuk National Training on Anti-Corruption, Financial and Asset Recovery ini diadakan di gedung ACLC KPK, Jakarta. Pelatihan dilakukan luring dan daring dengan peserta berjumlah 35 orang dari KPK, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, PPATK, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, dan Ditjen Imigrasi. Roadshow bus KPK singgah di kota Cilegon, Banten. Kedatangan bus ini membawa misi untuk membumikan isu-isu anti korupsi. Roadshow bus KPK ini juga hendak menggerakkan masyarakat untuk menambah pengetahuan terkait langkah-langkah pencegahan korupsi. Setelah Cilegon, roadshow bus KPK selanjutnya akan menyambangi kota Tangerang Selatan, sekaligus menutup rangkaian roadshow bus KPK tahun ini. KPK mengingatkan agar upaya penyelamatan Danau Limboto sebagai kekayaan negara menghasilkan progres pemulihan yang signifikan. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan,
Danau Limboto merupakan satu dari 15 danau yang telah ditetapkan sebagai danau prioritas nasional yang harus segera diselamatkan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional, di mana KPK merupakan salah satu pihak yang dilibatkan dalam penyelamatan danau tersebut. Penyelamatan itu dilakukan karena 5 masalah yang terjadi di Danau Limboto. Mulai dari adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, belum terintegrasinya pengelolaan danau dalam dokumen perencanaan wilayah, penurunan kualitas air, hingga okupasi Danau Limboto. Sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan hal penting dalam penertiban dan penyelamatan aset serta untuk menghindari kerugian keuangan negara. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron saat mengisi seminar yang diselenggarakan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid dan luring menjadi cerminan komitmen Antam untuk senantiasa menjunjung tinggi kepatuhan hukum, etika, integritas, dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik, serta menyelenggarakan operasional yang inklusif melalui pelibatan pemangku kepentingan. Gufron juga berpesan kepada seluruh insan PT Antam agar bekerja untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Jiwa roh konstitusional ideologis harus dijadikan pegangan dalam mengatur dan melaksanakan hilirisasi sumber daya mineral. KPK menerima kunjungan para calon kepala sekolah di Jawa Barat yang ingin belajar anti korupsi dan integritas. Dalam kunjungannya, mereka dibekali untuk membangun integritas ekosistem pendidikan. Kunjungan ini dilakukan oleh 92 calon kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat. Para calon kepala sekolah yang tengah menantikan penempatan ini mendapatkan berbagai materi anti korupsi dari tim jejaring pendidikan KPK. Kedatangan para kepala sekolah ke KPK tidak terlepas dari kolaborasi antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Jawa Barat, Dinas Pendidikan Jawa Barat, dan Forum Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat. KPK mendorong pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK sebagai acuan kementerian lembaga dalam aksi pencegahan korupsi. Dalam audiensi Stranas PK bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wakil Ketua Nurul Gufron mengungkapkan terdapat 3 fokus area pada 12 rencana aksi yang sedang dikerjakan oleh tim Stranas PK. Gufron menyampaikan bahwa laporan atas capaian kinerja anggota Stranas PK terkait proses monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi sudah dilakukan. Misalnya memastikan proses penyelenggara negara dalam tata kelola keuangan maupun tata kelola wewenang sehingga upaya pencegahan yang dilakukan dapat berhasil. Atraksi Reok Ponorogo memeriahkan kegiatan penutupan roadshow bus Bangun Negeri Jelajah Anti Korupsi di Kota Tangerang Selatan, Banten. Bus anti korupsi telah menjelajah 9 kota di 3 provinsi berbeda, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, dan Banten sejak 9 September lalu. Roadshow bus hadir sebagai bagian dari sosialisasi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat secara langsung. Ini menunjukkan bahwa kerja KPK tidak hanya sebatas penindakan. Ada upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi yang tidak pernah berhenti dilakukan. KPK mengajak masyarakat untuk terus ikut berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Salam anti korupsi.